di Papua. Ada yang pernah ke Papua? Ada yang ingin ke Papua? Iya, jadi Bapak besar dan dinas lama di Papua. Nih, Bapak S1-nya, SMA-nya di Sorong, S1-nya di Kota Jayapura, dan S2-nya juga di Kota Jayapura. Bapak di BNN dari pindah ke sini itu baru tahun 2022 akhir, sekitar bulan November kalau tidak salah ya. Jadi Bapak kalau kita dinas ke Semarang kan lewat sini ya Bu ya, lewat Tegal nanti masuk di tol. Nah tapi atau kalau mau ke Jakarta biasanya lewat sini juga. Tapi ini kan saya baru pertama kali lewat sini, ternyata di sini jalannya bagus juga gitu ya. Iya, dan luas ya. Iya, luar biasa karena ada pabrik semen gitu. Iya. Jadi adik-adik, hari ini kita akan melakukan sosialisasi yang namanya sosialisasi terhadap bahaya narkoba ya. Ya, ini sebenarnya nih generasi emas untuk menjadi generasi anti narkoba ya. Bapak mau nanya, ada yang tahu pengertian narkoba atau tidak? Ayo angkat tangan. Yang berani ayo angkat tangan. Salah tidak apa-apa. Nanti Bapak kasih hadiah. Hadiahnya ada deh. Ya, ayo angkat tangan. Narkoba apa yang pernah terlintas di kepala kalian? Iya. Ada yang berani? Narkoba? Ada yang tahu narkoba? Oh, narkoba itu makanan ringan, Bapak. Iya, bisa jadi. Ternyata saya juga baru tiba di sini, Bu, ada yang namanya sabu ya, apa? Sabu. Saya pikir sabu itu kan kalau kita narkotika itu kan sabu berbahaya ya. Ternyata di sini sabu dimakan. Saya kaget loh. Kok sabu dimakan? Karena teman saya ngajak, ayo kita beli sabu. Kita tak bahaya tuh beli sabu. Ternyata sabunya adalah sabu yang dimasak ya, yang dijual di pinggir jalan. Saya kaget juga ya. Mohon maaf adik-adik, sabu adalah salah satu jenis dari narkotika, tetapi bukan sabu yang dijual di pinggir jalan ya adik-adik ya. Nanti kita lihat contohnya ada di sini. Oke, karena belum ada yang paham tentang narkoba, ada yang tahu tidak tentang obat? Di sini sudah minum obat. Minum obat yang ditentukan adalah melalui resep dokter, yaitu biasanya 3x1, bukan 1x3, satu kali minum 3. Oke, jangan salah. Yang diminum adalah 3x1. Oke, adik-adik ya. Ya, ini sudah tadi. Kita lanjut. Ini. Iya, kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Presiden kita. Bisa nggak ya ini? Harusnya bisa bersuara. Bentar ya dek. Indonesia mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat
bahayanya yang namanya narkoba, sehingga presiden kita pun sudah bertekad untuk yang namanya memberantas, di mana di dalam Asta Citanya poin 6-nya itu adalah program tentang pemberantasan narkoba. Adik-adik perlu ketahui, narkoba itu adalah termasuk kejahatan extraordinary. Kejahatan extraordinary adalah kejahatan yang bisa nantinya menghancurkan satu negara. Itu bahayanya. Yang jeleknya adalah apa? Dia menyerang sel saraf kalian. Oke? Nanti kita bahas sampai dalam situ. Oke. Nah, kenapa tadi Kepala BNN sangat tegas menyatakan perang terhadap narkoba? Karena sejujurnya ini data yang ada di seluruh provinsi yang kita dapatkan. Nah, untuk Jawa Tengah itu masuk 7 besar atau masuk 10 besar, dan urutannya adalah urutan ke-7 bahaya narkoba di dalamnya. Nah, nih untuk nasional sekitar 1,73% atau sekitar 3 juta ya deh, yang pengguna narkoba yang ada di seluruh Indonesia. Ini data yang baru kita anggap masih prevalensi, masih perkiraan. Sesungguhnya bisa melebihi ini, sekitar lebih dari 3 juta bisa. Ingat aja, data yang kita peroleh adalah 3.330.000 jiwa seorang pecandu narkoba. Ya, nih untuk Jawa Tengah tindak pidana narkobanya di Banyumas ada sekitar 164 orang. Ya, ini yang ketangkap adik-adik, belum yang tidak ketangkap. Ya, ini yang ketangkap. Sebenarnya masih banyak yang mau jadi target, tetapi kalau ditangkap semua, mohon maaf, kadang penjara jadi penuh. Ya, jadi kami mohon adik-adik untuk bisa menjauhi yang namanya narkoba. Laki-lakinya berapa? 158 orang. Perempuannya ada tidak? Ada. Sebanyak 6 orang. Ya, mungkin ini emansipasi wanita ya, mungkin ya. Ya atau tidak? Enggak ya, jangan ya. Jangan wanita atau perempuan, adik-adik, jangan sampai masuk di kategori 6 orang ini. Oke adik-adik? Nah, ini adalah yang banyak ditemuinya. Nih, alkohol, ekstasi, sabu, ganja, kemudian eksimer, dan tramadol. Ini adalah jenis narkobanya. Ya. Nah, ini adalah kasus yang ditemukan di Banyumas yang baru-baru ini. Ini lihat nih. Tanggal 15 bulan 3 tahun 2025. Berarti berapa bulan yang lalu? Sekitar 5 bulan yang lalu ya. Ada yang paling terdekat juga. Nih, kita belum tahu bahayanya apa yang mengakibatkan untuk diri kita. Itu yang jadi masalah. Kalau adik-adik dengan dilakukan sosialisasi ini, adik-adik pasti sudah paham, dan ingat jangan pernah menyentuhnya. Nanti saya kasih lihat gambar orang yang kemasukan narkoba. Tadi jangan tutup mata ya, agar ngeri-ngeri sedap. Oke? Mohon maaf ya Bu Guru ya. Nanti ada videonya ya. Supaya kalian tahu kalau menggunakan narkoba itu seperti itu. Bukan bapak menakut-nakuti, tapi ini real ya. Real, nyata. Nih. Ini lagi 266 butir obat diamankan. Nih. Ya kan? Ini masih yang kami tambahkan, masih banyak sebenarnya. Ada lagi nih nanti di sini. Nah, ini penangkapannya nih. Minta tolong dicatat Guru. Dicatat di sini ya. Maknanya sama, ya. Narkoba dan nafsa itu sama, cuma beda cara pengucapannya dan cara melihatnya. Oke, termasuk nih. Yang namanya nar itu adalah singkatan dari
ya. Jadi narkoba, narnya itu adalah narkotika. Tapi kalau di nafza, nanya itu adalah narkotikanya. Nih, nar atau na, ya. Kalau narkoba, narnya ini. Kalau nafza, nanya ini, ya. Sama kan? Ini adalah zat atau obat dari tanaman yang disintetis maupun semi sintetis secara kimia, ya. Itu secara kimia. Di sini kan kalau belajar kimia, ya, pasti harus tahu. Secara sintetis dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Ini menimbulkan ketergantungan. Tadi Bapak katakan berulang-ulang, ketergantungan. Yang mengerikannya itu ketergantungannya. Nah, kemudian ko pada narkoba, ko-nya itu adalah psikotropika, ya. Ko-nya itu adalah psikotropika. Oke. Nih, kalau di nafza P-nya yang namanya psikotropika, ya. Kalau nafza P-nya itu psikotropikanya. Oke? Sama ya, cuma istilahnya yang berbeda. Sama, menimbulkan kecanduan. Psikotropika itu biasanya identik dengan obat-obatan, ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita mau membuat kopi susu. Nah, berarti bahannya ada kopi, ada susu, ada gula, ya kan? Nah, ada air. Tapi kalau za itu berarti salah satunya aja. Bisa kopi, bisa gula, atau bisa susu. Nah ini, selain narkotika dan bukan psikotropika yang membuat kecanduan. Ini contohnya adalah, pernah lihat lem iPhone? Lem iPhone tahu? Lem kuning ya? Ya. Nah itu kan biasanya kalau anak-anak suka ngisap, paham ya? Nah itu adalah salah satu bahan adiktif. Termasuk yang adik sering datangi kalau pakai motor, apa? Pom bensin. Bensin atau premium atau pertalite atau pertamax itu termasuk kategori bahan adiktif, ya. Pernah ada isi motor dengan mobil, cium baunya kan? Nah itu termasuk bahan adiktif. Kadang umur 5 tahun sudah kecanduan bau bensin. Jadi dia setiap hari maunya menghirup bau bensin. Ngeri ya? Ada sebenarnya videonya. Jadi jangan sampai seperti itu adik-adik. Oke, ini adalah jenis-jenis narkotikanya. Tadi Bapak katakan ganja. Ini banyak di Papua ya. Di sini juga ada. Di Banyumas juga ada. Tadi terbukti dengan ada sekitar berapa persen ketangkap ya. Ganja. Nah, kemudian heroin. Heroin ini kebanyakan ada di Amerika ya. Heroin. Ada di satu kota yang namanya Philadelphia, pertandingan. Di situ banyak sekali zombie-zombie. Itu karena mereka menggunakan heroin. Banyak menggunakan heroin. Nah, ini sabu-sabu. Sabu-sabu itu bukan sabu-sabu yang dimakan di pinggir jalan, tapi sabu-sabu yang jadinya seperti ini, kristal-kristal kecil. Ya, bubuknya halus seperti kalau kita pernah lihat tepung terigu. Nah, itu dia, ya. Jadi ini perkenalan rumahnya mana biar Bapak tahu Bapak Santosa. Waalaikumsalam. Nama Charlie Adam dari Gang Bawang, kelas 10A. Ingin bertanya Pak, kantor BNN mana Pak? Kantor BNN Pak. Dari Charlie ada menanyakan di alun-alun Pulau Koco. Ya, di sebelahnya ada namanya Jalan Raja Semangkang. Paham? Ya, terus lurus ke belakang. Oke, sampai nanti adik-adik ketemu dengan masjid. Ada masjid di situ kan? Di samping masjid persis kantor BNN. Ya, samping masjid persis. Karena kita langsung bertobat kepada Yang Maha Kuasa ya. BNN juga langsung bertobat kepada Yang Maha Kuasa ya. Agar kita sama-sama bisa yang namanya mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba ya. Ya, itu aja. Bisa Mas Karli ya. Nah, tentunya kita mempunyai SOP ya.
SOP itu adalah standar operasionalnya untuk pelaksanaannya. Jadi biasanya orang-orang yang datang ke kami itu ada pendaftarannya, ya, pendaftarannya, kemudian ada pemeriksaan kesehatannya, baik itu kesehatan tensi dan lain sebagainya. Kemudian ada mengisi yang namanya asesmennya, ya, biasanya ada prosedurnya. Nanti dipandu oleh konselornya, ya. Nanti setelah itu kalau memang dia aktif dilakukan pemeriksaan urin, ya. Nah, dari situ dilakukan pendalaman lebih jauh. Nanti untuk kasusnya tingkatannya seperti apa? Mau Karena waktunya sudah cukup. Oke, sekalian hadiah souvenir dari Bapak Santosa, Bapak Teguh Ibu Santosa.